Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 3 cara penugasan pada Shologi, yaitu membuat assignment atau membuat tugas. Pertama-tama, kita masuk ke course yang ingin kita berikan penugasan atau assignment. Lalu klik Add Materials, pilih Add Assignment. Nah, di bagian name ini kita tulis judul assignment atau judul tugasnya. Misalkan, tugas topik 3. Selanjutnya di bagian description kita bisa berikan instruksi atau soalnya bisa langsung ditulis di bagian description ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan fitur Assign from App, yaitu Google Drive Assignments. Jadi bisa upload dari sana. Di assignment juga kita bisa upload file, bisa share link, bisa juga research, atau menggunakan external tool. Jadi semuanya adalah opsional, tergantung dengan tugas yang ingin kita berikan. Misalkan di sini saya mau menambahkan file untuk mendukung soal yang saya berikan di assignment. Nah, kita tinggal upload file PDF, bisa doc dan PPT atau gambar juga bisa. Selanjutnya misalkan saya tambahkan link dari YouTube, saya copy dulu URL link video dari YouTube. Saya pastekan di bagian link. Lalu judulnya atau title-nya saya tulis, misalkan di sini anticipation. Nah, nanti dua sumber ini mendukung dari soal yang mau saya berikan. Selanjutnya kita bisa memberikan deadline di due date ini, jadi sampai berakhir tugasnya tanggal berapa, jam berapa, poinnya maksimum berapa jika benar semua. Lalu ada kategori, period, dan skala atau rubrik kita buat terlebih dahulu di grade setup di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita tidak men-set kategori dan period, pastinya nanti nilai yang sudah kita berikan sebagai teacher ke siswa kita tidak akan masuk ke gradebook. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi pastikan sebelum membuat assignment, quiz, atau assessment, kita atau guru harus men-set dulu atau membuat grade setupnya dulu, yaitu menentukan kategori dan periodnya terlebih dahulu agar apa yang nanti kita nilai di tugas atau assignment atau di quiz atau di assessment, nanti semua nilai-nilai tersebut akan langsung masuk ke gradebook siswa. Nah, di sini saya sudah tentukan kategorinya adalah tugas, jadi assignment ini masuk ke kategori tugas. Lalu periodenya semester ganjil. Selanjutnya yang lainnya saya biarkan. Klik create. Nah, tugas sudah selesai, berhasil kita buat seperti ini. Nah, kita juga masih bisa edit, bisa ditarik dulu dari tampilan siswa di unpublish. Nah, di bagian ini adalah tanggal deadline dari tugas tersebut. Jadi ini juga akan muncul di tampilan siswa. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan siswa atau mahasiswa kita login dulu. Di tampilan siswa, tugas akan masuk di bagian kanan. Jadi seperti reminder, dia akan otomatis muncul tugas-tugas dan penugasan jenis lainnya. Di bagian upcoming ada tugas, kita klik. Nah, di sini adalah tampilan, ada soal, ada file-file yang di-upload dan di-share oleh teacher yang bisa diakses oleh siswa. Misalkan ini ya, ini link ke arah YouTube seperti ini. Siswa juga bisa memberikan komen, jadi misalkan seperti ini, siap untuk melaksanakan, komen untuk menyatakan bahwa dia siap. Selanjutnya untuk mengerjakan tugas, siswa tinggal klik submit assignment. Langsung klik upload, bisa juga klik tab create, artinya tugas dikerjakan di tulis di situ, atau juga bisa menggunakan resources, baik itu dari aplikasi atau mungkin file-file yang sebelumnya sudah disimpan oleh si siswa tersebut.
kebetulan ini masih kosong. Nah, pilihannya bisa dipilih sesuai dengan jenis soal atau instruksi yang diberikan oleh gurunya. Misalkan di sini mau upload tugas sudah dikerjakan sebelumnya di laptop, lalu tinggal di-upload saja. Seperti ini, dipilih dulu filenya, lalu di-upload. Nah, bisa diberikan komen juga, itu opsional, bisa juga tidak. Misalkan di sini diberi keterangan atau komen mohon dikoreksi, lalu sudah klik submit. Nah, nanti ada keterangan bahwa assignment submitted, artinya siswa sudah berhasil mensubmit mengirimkan tugas. Nah, sekarang kita lihat dari guru. Nah, di tampilan guru setelah ada yang mengumpulkan tugas, langsung muncul di bagian kanan di bagian reminder, jadi pengingat bahwa ada tugas-tugas yang harus diselesaikan guru. Salah satunya menilai pengiriman tugas oleh siswa. Nah, di sini diklik, nanti akan muncul tugas-tugas yang belum dinilai. Ada nama keterangan tugas dan juga kelasnya. Kalau diklik nanti seperti ini. Nah, di bagian kanan ini akan muncul tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa-siswanya. Kebetulan karena yang mengumpulkan baru satu, jadi yang muncul satu. Nanti kalau ada lagi, dia akan muncul di bagian bawahnya. Nah, ada keterangannya needs grading, artinya tugas ini perlu dikoreksi, dan ada keterangannya on time, artinya siswa ini mengumpulkan secara on time. Nah, di bagian sini kita bisa ngecek, misalkan salah satunya di sini ada grade. Nah, kita bisa langsung menilai secara cepat untuk semua siswa atau mahasiswa kita, baik yang sudah mengumpulkan atau tidak. Kita juga bisa klik bagian ini untuk statistikanya, jadi statistika dari nilai yang ada di kelas ini. Lalu di sini ada info tentang tugas ini. Nah, kita juga bisa edit, misalkan kita mau edit dia tugasnya, kita berikan rubrik. Jadi sebelumnya kan tidak dikasih rubrik. Nah, di bagian scale rubrik ini kita ganti, yang pastinya rubrik ini akan muncul rubrik yang lain setelah kita buat di grade setup. Jadi cek video sebelumnya ya. Nah, sebelumnya saya sudah buat rubrik baru namanya rubrik tugas. Nah, ini saya pilih tugas. Nanti akan muncul kriteria yang sudah saya set di rubrik tersebut. Nah, kebetulan saya sudah buat 4 kriteria, nanti akan muncul seperti ini. Kita juga bisa pilih show to student atau tidak. Jadi nanti kalau diklik dicentang show to student, nanti akan muncul juga di tampilan siswa atau mahasiswa. Klik OK ya. Nah, seperti ini, jadi di bawah soal akan muncul rubriknya. Siswa atau mahasiswa akan tahu kira-kira untuk mencapai nilai tertentu apa yang harus dilakukan, kriteria apa yang harus dilakukan dan dicapai. Nah, seperti ini sudah ada poinnya juga di atas. Jadi nanti siswa akan tahu kalau misalkan dia mau nilai maksimum di kriteria kesesuaian, berarti nilainya 20, maka dia harus seperti apa? Harus sesuai baik secara konten maupun formatnya. Lalu di konten tugas, bagaimana dia bisa mendapatkan skor maksimum atau 60, berarti dia harus sesuai dari keempat komponen yang dinilai, yaitu kualitas, original, estetika, dan kreativitas, dan seterusnya. Nah, rubrik ini sangat membantu kita sebagai guru dalam melakukan penilaian. Jadi misalkan ini saya mau menilai, nah tinggal diklik bagian grade ini rubriknya, diklik saja poin-poin yang menurut kita itu sesuai dengan tugas yang dikumpulkan. Jadi tinggal diklik, langsung otomatis nilainya akan masuk dan totalnya langsung diakumulasikan oleh Sologi seperti ini. Tinggal di save, jangan lupa. Nah, nilai sudah masuk. Bisa juga kita kasih komentar, misalkan nilai bagian apa yang kurang atau bagaimana, atau kata-kata motivasi, mutihara juga boleh dimasukkan di bagian grade comment. Bisa juga dipilih show to student atau tidak, sama seperti rubrik tadi. Nah, kita juga bisa upload file yang berhubungan, misalkan kalau ada ACC atau konsultasi, misalkan guru harus upload sesuatu untuk membantu siswa dalam memperbaiki tugas, nah kita bisa manfaatkan fitur ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian
assignment-nya tadi. Nah, sudah ada keterangan ya bahwa nilainya sudah masuk di bagian bawah ini. Di bagian statistikanya juga sudah berubah karena sudah ada nilai yang masuk. Jadi kita bisa lihat high score-nya berapa, grade rendahnya berapa, rata-rata kelas berapa, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dari tampilan siswa atau mahasiswa. Siswa bisa langsung melihat dari tugas yang dia kirim. Nah, seperti ini langsung muncul di bagian grade, di bagian atas ini. Siswa juga bisa melihat poin mana yang dia dapatkan dari rubrik yang sudah di-set oleh gurunya. Nanti akan berwarna atau tercentang seperti ini. Jadi dia tahu misalkan nilainya kurang maksimum, berarti di posisi mana, di kriteria mana yang harus dia tingkatkan. Nah, selain di bagian ini, siswa juga bisa melihat nilai secara langsung. Jadi bisa melihat di bagian grade. Grade ini menampilkan seluruh nilai yang ada di tugas-tugas pada mata kuliah atau di kelas tersebut. Dan tugas UTS, UAS, jadi semuanya muncul di sini. Nah, itu sudah masuk tugas 3, tugas 1-3, termasuk nilai akhir dan nilai converter atau nilai huruf yang nanti akan muncul di nilai akhir semester. Untuk saat ini karena nilainya yang muncul baru berapa, disimpulkan bahwa nilai akhir dari mata kuliah ini atau dari kelas ini adalah nilainya A. Nah, begitu juga di guru juga bisa melihat di gradebook. Seluruh tugas yang sudah dinilai oleh teacher bisa diakses melalui gradebook. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.